Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Sahabat Rensa, dimana saja berada, berjumpa kembali dengan saya di Rensa Renungan Seputar Al-Quran. Pada tayangan kali ini kita ingin membahas satu topik yang baru saya seperti sederhana tapi penting, ya, yaitu kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan Ramadan. Nah, jadi sahabat mungkin sudah ada yang tahu, ya, kenapa dinamai Ramadan. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan itu salah satu nama bulan dalam perhitungan Hijriyah. Ya, kita misalnya ada sama bulannya, ada 12, mulai dari Muharram, kemudian Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sama ada 12. Nah, nama-nama itu sesungguhnya kembali kepada tradisi orang Arab dulu ketika menamai bulan. Nah, ini harus tahu nih para sahabat nih, bagaimana orang-orang dulu memberi nama-nama bulan. Orang-orang Arab dulu, ya, jadi nama-nama itu sebenarnya sudah ada. Sebelum Rasulullah SAW diutus, nama-nama itu sudah ada. Nah, penamaan itu diberikan oleh orang Arab itu dengan melihat kondisi yang ada pada bulan itu. Misalnya orang Arab menamakan bulan awalnya sebagai bulan Muharram. Muharram itu artinya kan dihormati atau diharamkan, karena pada bulan Muharram mereka itu yang punya tradisi kebiasaan berperang. Untuk pada bulan Muharram itu mereka tidak berperang, ya. Jadi karena itu mereka mengharamkan. Kemudian Shofar itu dari kata kosong, karena pada bulan Shofar itu mereka mau mengosongkan rumah-rumahnya untuk pergi berperang, ya. Jadi bulan Muharram dia menghormati bulan itu sehingga tidak berperang. Kemudian pada bulan Shofar dia mengosongkan rumah. Shofar itu kosong, ya, nol. Lalu kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabi itu artinya musim semi. Nah, itu ada bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian Jumadi itu dari kata kering, ya, karena pada Jumadil Ula, Jumadil Tsani itu musim-musim kering gitu. Kemudian setelah itu Rajab itu artinya memang bulan yang dimuliakan, mereka juga sama, tidak berperang. Kemudian setelah itu Sya'ban dari Syu'bah, artinya mereka kembali kepada kelompok untuk bersiap pada bulan untuk berperang, dan seterusnya, ya. Nah, Ramadan itu artinya Ramadan atau Ramadan itu artinya panas atau syiddatul hararah. Karena memang pada bulan Ramadan itu cuaca di sana itu sangat panas, luar biasa, ya. Sehingga saking panasnya orang Arab menyebutkan bulan itu sebagai bulan Ramadan. Nah, sehingga kalau misalnya kenapa bulan Ramadan dinamai dengan bulan Ramadan, bisa kita jawab karena memang puasa bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, kenapa dinamakan Ramadan? Nah, karena orang Arab mengalami masa cuaca yang sangat panas di bulan itu, di bulan Ramadan. Lalu kemudian ditarik kepada hikmahnya, para ulama mengatakan karena Ramadan itu adalah yarmadhu adz-dzunub. Bulan Ramadan itu diharapkan sebagaimana panasnya matahari membakar apa yang ada di bumi, maka puasa pun harapannya bisa membakar dosa-dosanya orang-orang yang berpuasa. Jadi makna yang luar biasa. Pertanyaan yang lanjutnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan puasa di saat terik mataharinya sangat panas. Jadi enaknya mungkin pada musim semi, ya, atau mungkin kalau di Arab Saudi itu kalau musim-musim dingin itu ya pada akhir-akhir tahun, ya, bulan Desember segala macam, ya.
Kalaupun misalnya walaupun pada faktanya tidak semua juga orang Islam itu mengalami masa panas di bulan Ramadan. Buktinya pada Ramadan kali ini kita di Indonesia masih hujan juga ya. Tapi kalaupun misalnya kita mengalami puasa pada masa yang sangat panas, sesungguhnya hikmahnya juga banyak ya. Di antaranya kita kembali pada ungkapan al-ujrah biqadril masyaqqah, semakin berat kita menjalani puasa, maka pahalanya pun tentu semakin bagus juga ya. Sehingga akan berbeda kualitas orang yang berpuasa tidur terus gitu ya, dengan orang yang berpuasa menjalankan aktivitas seperti biasa. Ya memang sama-sama boleh, orang puasa tidur terus ya boleh saja sih. Cuman dia tidak akan banyak mendapatkan manfaat dari saum itu ya. Karena ketika orang yang berpuasa itu melakukan aktivitas yang biasa, ta'lim atau belajar, kuliah, mencari nafkah segala macam, itu dari setiap gerakan-gerakannya itu akan memberikan keutamaan. Jadi kalau tadi puasa itu membakar dosa, tergantung apinya gede apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya orangnya tidur terus semua, itu tungkunya apinya kecil. Jadi kalau aktivitas di puasa itu luar biasa, tadarus, baca Quran, sedekah atau apa saja, itu tungku apinya gede, sehingga dosa daya membakarnya pun semakin besar. Nah, itu diantara alasan atau hikmah kenapa bulan Ramadan disebutkan dengan Ramadan. Dan dalam Al-Quran kata Ramadan itu hanya diulang satu kali saja, yaitu pada surah Al-Baqarah terkait dengan puasa, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Jadi para sahabat sekarang sudah tahu ya kenapa bulan Ramadan disebut dengan Ramadan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.